Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku YMP Cooking. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat roti isian pisang coklat, dan roti ini cuma pakai 1 butir telur. Kalau kalian lihat teksturnya ini sangat-sangat lembut dan permukaannya itu tidak keras maupun di bagian bawahnya itu tidak gosong. Untuk cara membuatnya, tips dan triknya bisa kalian tonton video ini sampai akhir ya. Yang pertama kita siapkan ini 300 gram tepung terigu pro tinggi, ini merek Cakra Kembar ya. Kemudian di sini ada 40 gram margarin, 40 gram gula pasir, 1 butir telur, 165 ml air hangat, ini air hangat kuku ya. Kemudian di sini ada ragi instan, ini yang sudah saya pakai. Jadi kalau sudah dipakai ini wajib dites dulu. Di sini saya punya wadah gelas, saya kasih sedikit air. Kemudian saya tuangkan sekitar setengah sendok teh gula pasir. Dan saya akan berikan sebanyak 1,5 sendok teh ragi instan. Lalu kita akan tes keaktifannya ya. Kalau dia berbuih berarti itu tandanya raginya aktif. Nah, ini raginya aktif ya, ini bisa dipakai. Selanjutnya kita siapkan loyang dan tuangkan tepung terigu, gula pasir, ragi yang tadi kita tes. Kemudian saya akan masukkan sisa air hangat tadi. Lalu saya tuangkan 1 butir telur. Kemudian saya aduk. Kalau sudah rata seperti ini, kemudian saya akan tuangkan margarin. Kalau kalian lihat teksturnya lembek begini, nggak usah khawatir, karena kalau dia lembek begini berarti bisa menghasilkan roti yang sangat-sangat lembut ya. Lalu ini akan saya mixer selama 5 menit. Kalau kalian melihat teksturnya ini lembek, jangan khawatir, gak usah ditambahkan tepung terigu ataupun margarin lagi. Kemudian adonan ini akan saya kumpul. Kemudian saya akan tuangkan minyak goreng di telapak tangan agar adonan itu tidak melengket di tangan ya. Kemudian saya akan bersihkan gagang mixernya dulu. Ini sengaja saya kasih banyak airnya ya, karena nanti adonan ini juga akan ditambahkan tepung terigu di bagian permukaannya pas kita mau membentuk. Nah, jika airnya pas-pasan atau adonannya kalis, terus kita tambahin tepung terigu nanti, itu yang akan membuat permukaan roti menjadi keras. Makanya dalam resep ini saya kasih banyak airnya ya. Selanjutnya ini akan saya kumpulkan, lalu saya bulatkan. Kemudian saya akan tuangkan sedikit minyak goreng. Lalu saya timpal dengan adonan, ini kan saya bolak-balik. Nah, ini supaya permukaannya lebih lembab. Kemudian saya akan tutup dengan serbet bersih dan saya istirahatkan 30 menit. Oke teman-teman, kita siapkan 5 buah pisang raja yang sudah matang dan kita bagi 2. Kemudian di sini ada selai coklat, kalau nggak ada kalian bisa pakai di sisi ya. Dan ini adonan yang sudah mengembang. Akan saya keluarkan anginnya dulu. Kemudian ini akan saya timbang, saya dapat berapa gram ya. Ini saya dapat sekitar 645 gram. Kemudian saya akan tuangkan tepung terigu di permukaan agar tidak lengket. Dan saya akan mulai bagi-bagi adonannya ya.
Oke teman-teman, karena adonannya ini hanya 645 gram, jadi saya akan bagi menjadi 10 bagian dan masing-masing ada yang 65 gram dan ada yang 64 gram. Dan ini selesai saya timbang, sudah saya bagi-bagi. Kemudian ini akan saya bulatkan adonannya supaya lebih rapi. Dan rotinya ini akan saya bentuk. Di sini saya punya rolling pin. Kalau misalnya kalian tidak punya rolling pin, kalian bisa ganti dengan gelas ataupun bekas botol sirup ABC. Atau roti ini bisa kalian bikin menjadi roti sobek atau roti kasur. Isian toppingnya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian ya. Karena saya bikin roti pisang, isi pisang kayak gini, jadi saya mau bikin bentuk lebih menarik seperti roti-roti yang di toko. Oke teman-teman, ini sudah jadi semua. Ini akan saya istirahatkan selama 10 menit terlebih dahulu. Nah, ini setelah 10 menit saya pecahkan 1 butir telur untuk bahan olesannya. Jadi 1 butir telur ini saya akan oleskan ke semua permukaan rotinya. Kalau misalkan kalian tidak mau pakai telur, kalian boleh pakai susu cair atau susu evaporasi, itu lebih bagus. Kemudian saya akan taburi dengan wijen ini agar tampilannya lebih menarik. Tapi kalau kalian nggak ada wijen, kalian boleh tambahkan dengan kacang kenari atau almond slice. Tapi kalau nggak ada lagi nggak apa-apa, begini aja udah cukup. Lakukan sampai selesai ya. Setelah semua sudah dipolesi telur dan ditaburi wijen, kemudian adonan ini akan saya istirahatkan lagi selama 10 menit sampai mengembang, baru bisa kita oven. Oke teman-teman, ini setelah 10 menit lagi akan saya panggang. Tapi sebelumnya ini sudah saya panaskan ovennya di suhu 200, api atas bawah selama 5 menit. Setelah itu saya akan panggang rotinya.
ini karena 2 talang jadi saya bikin 2 kali. Ini saya panggang di suhu 175 derajat pakai api atas dan bawah selama 20 menit, atau sesuaikan dengan oven kalian ya. Nah, ini setelah 20 menit rotinya udah matang, saya oleskan dengan margarin agar permukaannya itu glowing. Dan saya panggang lagi roti yang satunya untuk yang kedua. Nah, ini yang kedua sudah matang lagi dan saya akan oleskan lagi dengan margarin. Jadi kalian boleh pakai margarin merek apa aja, boleh pakai mentega atau margarin, itu sama aja. Nah, ini rotinya udah jadi semua. Ini sebenarnya ada 10 roti, tapi suamiku udah nggak sabar jadi dia udah comot 1. Dan kita bisa lihat dari teksturnya ini sangat-sangat lembut. Permukaannya itu nggak keras, apalagi di bagian bawah dia tetap lembut. Nah, kalau kita belah begini kita bisa lihat teksturnya ini memang sangat-sangat lembut. Walaupun sampai besok juga teksturnya tetap sama. Padahal ini cuma pakai 1 butir telur. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa like kalau kalian suka dan jangan juga lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Terima kasih.